Ini swadaya masyarakat. Ini kumpul uang nih Pak, lalu rezeki. Kalau sing semua merah begini lalu sing bisa membayangkan kalau hujan Pak. Menanggapi keluhan warga yang bermukim di kawasan perumahan Bukit Hijau Umeresing atau BHU Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Komisi 3 DPRD Kota Ambon serta organisasi perangkat daerah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau sejumlah bangunan, infrastruktur lingkungan, hingga ketersediaan akses air bersih bersama warga setempat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Hari Putra Farfar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat atau RDP yang digelar pada Senin 8 Juni 2026 lalu, setelah warga menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi perumahan. Terkait hal itu, Tribuners jurnalis dari Tribun Ambon Novanda Halirat akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Novanda dengan laporan selengkapnya. Iya, selamat sore rekan Iraka di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Tribuners, nama benar Komisi 3 DPRD Kota Ambon beserta dengan organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Kota Ambon melakukan tinjauan langsung ke perumahan Bukit Hijau Rimeseng pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah bangunan, infrastruktur lingkungan, serta ketersediaan air bersih bersama dengan warga setempat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Hari Putra Farfar mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat RD atau RDP yang digelar pada Senin 8 Juni 2026 yang lalu setelah warga menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan kondisi perumahan. Menurutnya sejumlah fasilitas dasar yang menjadi tanggung jawab pengembang hingga saat ini belum tersedia secara memadai, yang meliputi jalan lingkungan, talut penahan tanah, penerangan jalan, hingga sarana air bersih. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Ambon berencana memanggil kembali pihak developer bersama OPD teknis lainnya untuk membahas temuan di lapangan tersebut. Tak hanya itu, DPRD juga akan menelusuri proses penertiban izin pembangunan rumah itu. Heri menjelaskan berdasarkan sejumlah dokumen yang dimiliki pemerintah Kota Ambon terdapat OPD teknis yang sebelumnya tidak merekomendasikan pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Pasalnya, lokasi pembangunan berada di daerah penyangga yang berada pada batas antara kawasan permukiman dan juga hutan lindung. Selain itu, kondisi geografis kawasan dinilai cukup beresiko karena memiliki tingkat kemiringan mencapai 45 derajat. Komisi 3 juga menyoroti belum tersedianya pembangunan terasering dan talut penahan tanah yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum pembangunan rumah dilakukan. Tribuners, hingga kini sebanyak 171 unit rumah telah dibangun dengan infrastruktur yang belum memadai. Ini mengakibatkan kawasan tersebut berpotensi mengalami longsor saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Komisi 3 DPRD Kota Ambon memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perumahan tersebut. Dirinya bahkan akan berupaya untuk mediasi. Jika tidak membuahkan hasil dan tidak ada itikat baik dari pihak pengembang, maka DPRD juga akan mendorong untuk pembentukan tim khusus dalam menangani persoalan tersebut. Untuk diketahui, Tribuners, peninjauan dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Hari Putra Farfar bersama sejumlah anggota Komisi 3 serta OPD teknis lainnya, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Hari berharap langkah tersebut dapat menghasilkan solusi konkret
sehingga berbagai keluhan warga terkait dengan perumahan Bukit Hijau Remesen dapat tertangani secara maksimal dan menyeluruh. Demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat di Komisi 3 kemarin dengan developer PT MCA terkait dengan perumahan Bukit Hijau Remesen. Ini komisi bersama dengan beberapa OPD teknis datang langsung untuk melihat dan meninjau terkait dengan aduan masyarakat yang disampaikan. Jadi memang kondisi di BHU ini yang pertama ini sangat miris karena selain rumah ternyata pihak developer tidak menyediakan satupun fasilitas, baik itu jalan maupun talit dan juga lampu, bahkan air bersih. Maka nantinya kami akan memanggil kembali seluruh pihak terkait dan juga Dinas PU. Kita bukan hanya mereview terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak developer, juga warga, penghuni, tapi kami pengen melihat dasar pemberian perizinan untuk pembangunan di wilayah ini. Karena bisa dilihat sendiri, ini kontur wilayahnya ini kan sebenarnya nih bukan wilayah yang representatif ya untuk bisa dibangun perumahan. Bahkan dari beberapa catatan dokumen yang ada di pemerintah Kota Ambon, itu menyatakan seluruh OPD teknis itu menolak berdasarkan telah staf untuk dilakukan pembangunan. Karena status tata ruang wilayah di sini ini merupakan kawasan penyangga yang pertama. Yang kedua bahwa lokasi geografisnya ini memiliki kemiringan kurang lebih 45 derajat. Maka tidak ideal untuk dibangun yang namanya perumahan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD akan kita lakukan dan fasilitasi ya. Kita review lagi seluruh izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ambon terkait dengan pembangunan ini, bahkan sampai kepada dampak lingkungan juga yang ditimbulkan. Karena berdasarkan aduan itu pernah mengakibatkan longsor di wilayah sekitar. Jadi ada curah hujan yang tinggi waktu itu, lalu masyarakat di luar perumahan ini juga terdampak akibat aktivitas yang dilakukan di perumahan pembangunan perumahan ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya kita akan melihat untuk mengkaji seluruh kontrak, bahwa apabila ada implikasi hukum, ini tidak menutup kemungkinan ya, kami akan mendorong pemerintah Kota Ambon untuk membentuk tim guna mengawal dan menyelesaikan. Karena hari ini kan yang mendiami kawasan ini juga kan merupakan warga Kota Ambon yang juga wajib mendapat perhatian ya. Itu saja. Oke. Hasil yang dari peninjauan ini yang paling Pak soroti itu? Yang paling disoroti adalah ini kondisi yang sangat tragis nih, bahwa ini tidak pernah dilakukan pembangunan talit guna mendukung terasering. Padahal salah satu syarat utama ketika izin ini dikeluarkan yaitu pihak developer wajib membangun terasering baru bangun rumah. Tapi faktanya ini developer tidak melengkapi terasering ini dengan yang namanya talit. Akibatnya hari ini banyak rumah yang terancam dibawa longsor ketika curah hujan tinggi. Dan memang kondisi ini sangat tidak manusiawi ya, mengingat ini perumahan dengan tujuan mulia kan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah. Tapi ternyata fasilitas yang dijanjikan itu tidak direalisasi oleh pihak developer. Jadi kami berharap nantinya kalau sudah tidak ada lagi ruang untuk melakukan mediasi dan tidak ada niatan baik oleh pihak developer, maka kita akan dorong supaya ada proses di internal pemerintah kota membentuk tim untuk guna bisa menyelesaikan ya. Tujuannya hanya satu, yaitu agar seluruh warga BHU ini bisa menerima apa yang menjadi hak, karena pembayaran kan terus dilakukan sesuai dengan klausul kontrak kan, tapi apa yang menjadi kewajiban developer itu tidak dilaksanakan, terutama untuk fasilitas umum. Oke.